Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahi Puspita Amalia dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang vektor. Jadi, di sini vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya gaya, perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan lain-lain. Sedangkan besaran yang hanya memiliki nilai saja disebut juga besaran skalar. Contohnya panjang, massa, luas, volume, dan lain-lain. Jadi vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah, sedangkan yang memiliki nilai saja disebut juga skalar. Sudah paham? Selanjutnya, di sini cara menggambar vektor. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum cara menggambar vektor itu gimana? Nah, cara menggambar vektor itu, vektor digambarkan dengan sebuah anak panah kayak gini ya. Dimana arah panah menunjukkan arah vektor, panjang panah menunjukkan besaran vektor. Nih, di sini ada anak panah A dan anak panah B. Anak panah A nilainya 25 Newton, anak panah B nilainya 15 Newton. Di sini sudah kelihatan ya. Anak panah yang lebih panjang nilainya lebih besar dibandingkan nilai B gitu. Oke, di sini kita belajar notasi vektor. Penulisan simbol atau lambing vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf, namun di atasnya diberi tanda anak panah. Contohnya di sini ada vektor A perpindahan dari A ke B. Dapat ditulis dengan AB. Di atasnya ada anak panahnya kayak gini ya. Yang kedua, disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf yang dicetak tebal. Contohnya, vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis AB. AB-nya tebal seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu ada 4 metode. Metode yang pertama, metode segitiga, metode jajar genjang, metode poligon, dan metode analitik. Kita bahas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahi Puspita Amalia dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang vektor. Sebelumnya, sudah ada yang tahu belum vektor itu apa? Kalau yang belum tahu, kita belajar bersama yuk. Jadi, di sini vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya gaya, perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan lain-lain. Sedangkan besaran yang hanya memiliki nilai saja disebut juga besaran skalar. Contohnya panjang, massa, luas, volume, dan lain-lain. Jadi vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga arah, sedangkan yang memiliki nilai saja disebut juga skalar. Sudah paham? Selanjutnya, di sini cara menggambar vektor. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum cara menggambar vektor itu gimana? Nah, cara menggambar vektor itu, vektor digambarkan dengan sebuah anak panah kayak gini ya. Dimana arah panah menunjukkan arah vektor, panjang panah menunjukkan besaran vektor. Nih, di sini ada anak panah A dan anak panah B. Anak panah A nilainya 25 Newton, anak panah B nilainya 15 Newton. Di sini sudah kelihatan ya. Anak panah yang lebih panjang nilainya lebih besar dibandingkan nilai B gitu. Oke, di sini kita belajar notasi vektor. Penulisan simbol atau lambing vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf, namun di atasnya diberi tanda anak panah. Contohnya di sini ada vektor A perpindahan dari A ke B. Dapat ditulis dengan AB. Di atasnya ada anak panahnya kayak gini ya. Yang kedua, disimbolkan dengan dua huruf besar atau dengan satu huruf yang dicetak tebal.
Contohnya, vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis AB. AB-nya tebal seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu ada 4 metode. Metode yang pertama, metode segitiga, metode jajar genjang, metode poligon, dan metode analitik. Kita bahas satu persatu. Di sini ada metode segitiga. Metode segitiga itu ujung ketemu pangkal. Ingat ya, metode segitiga itu ujung ketemu pangkal. Contohnya, di sini ada anak panah A dan B. Anak panah A itu arah ke kanan, anak panah B itu serong ke atas. Tentukan resultan A plus B dan resultan A min B. Penyelesaian. Ini kita selesain dulu ya, yang A plus B. Di sini kita gambar anak panah seperti yang ada di sini. Di sini anak panah A ke kanan. Terus kita bikin lagi yang anak panah B. Nah, karena metode segitiga ini ujung ketemu pangkal, jadi kita bikinnya kayak gini. Nah, gitu. Gimana cara menentukan resultannya? Cara menentukan resultannya, karena metode segitiga itu ujung ketemu pangkal ya, jadi kayak gini. Nah, gitu. Sampai sini sudah paham? Jadinya metode segitiga itu ujung ketemu pangkal. Ini yang resultan A plus B. Kita selesain yang resultan A min B. Yang A min B kita tulis seperti ini anak panahnya. Kita bikin anak panahnya dulu seperti ini, garis. Terus karena B-nya itu serong ke atas, karena ini min B, jadi kita ke bawah. Nah, bagaimana menentukan resultannya? Jadi menentukan resultannya yang A min B kayak gini. Ujung ketemu pangkal. Ingat ya, ujung ketemu pangkal. Nah, sekarang metode jajar genjang. Metode jajar genjang itu pangkal ketemu pangkal. Oke, selanjutnya ada metode jajar genjang. Metode jajar genjang itu pangkal ketemu pangkal. Contohnya seperti ini. Contohnya ada gambar vektor A dan gambar vektor B. Seperti contoh yang metode segitiga. Di sini tentukan resultan A plus B dan resultan A min B. Oke. Sekarang kita bahas yang resultan A plus B. Kita gambarkan vektor A-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita gambarkan vektor B-nya. Karena metode jajar genjang itu pangkal ketemu pangkal, jadi kita gambarkan dari pangkal A. Seperti ini. Karena ini metode jajar genjang, kita pakai garis bantu seperti ini. Bagaimana cara menentukan resultannya? Cara menentukan resultannya tinggal kita garis lurus seperti diagonal kayak gini. Lanjut, kita selesain resultan A min B. Sama seperti yang resultan A plus B, kita gambarkan terlebih dahulu vektor A-nya. Nah, karena ini min B, jadi kita seperti ini. Jadi dibalik ya, arahnya ke bawah. Jadi kita pakai alat bantu garis. Cara menentukan resultannya kayak gimana? Sama seperti yang di atas. Seperti ini. Gitu. Paham? Oke. Berikutnya yaitu metode poligon. Metode poligon merupakan pengembangan metode segitiga, yaitu metode ujung ketemu pangkal. Kalau metode segitiga dan metode jajar genjang hanya dapat menjumlahkan 2 vektor saja, sedangkan kalau metode poligon lebih dari 2 vektor.
Contohnya, misal di sini ada vektor A arahnya ke kanan, vektor B arahnya serong ke atas, dan vektor C arahnya ke atas. Tentukan resultan B plus A min C. Menentukan resultannya, langkah yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu vektor B-nya seperti ini. Selanjutnya kita gambarkan vektor A-nya. Karena ujung ketemu pangkal, jadi kita menggambarnya dari ujung vektor B seperti ini. Nah, karena C-nya itu vektornya menghadapnya ke atas, karena yang ditanyakannya min C, jadi kita balik arahnya, jadi arahnya ke bawah seperti ini. Bagaimana cara menentukan resultannya? Cara menentukan resultannya tinggal kita tarik garis lurus dari titik awal sampai titik akhir seperti ini. Lanjut ke menentukan resultan vektor. Beberapa cara untuk menentukan resultan vektor. Cara yang pertama, untuk vektor yang searah dijumlahkan. Yang kedua, untuk vektor yang berlawanan arah dikurang. Yang ketiga, untuk dua vektor yang membentuk sudut theta. Misal di sini ada dua buah vektor A dan vektor B membentuk sudut theta. Maka untuk menentukan resultannya, kita bisa menggunakan persamaan resultan vektornya sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Lalu, jika tetanya 90 derajat, maka di sini ingat, cos 90 nilainya 0. Jadi, di sini 2AB dikali 0, sehingga untuk mencari resultan vektornya cukup kita gunakan resultan akar A kuadrat ditambah B kuadrat gitu. Contoh, di sini ada dua buah vektor F1 vektor gaya ya. F1 sama dengan 15 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Nah, di sini kedua vektornya dia tidak searah dan tidak juga berlawanan, tetapi berbentuk sudut. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang tadi. Jawab. Untuk mencari resultannya, tadi di sini kita bisa menggunakan resultan atau sigma F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 dikali cos theta. Atau sama dengan 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 15 kali 10 cos 60. Ingat 60 itu berapa? Ya, 60 itu setengah. Jadi persamaannya akar 225 ditambah 100 ditambah 2 kali 15 dikali 10 dikali setengah. Nah, ini setengahnya kita coret aja ya. 2 sama setengahnya kita coret. Seperti ini. Sehingga sigma F sama dengan akar 225 ditambah 100 ditambah 150. Atau sigma F sama dengan akar 475. Nah, akar 475 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 25 dikali 19. Atau sigma F sama dengan 5 akar 19 Newton. Nah, selanjutnya cara menguraikan vektor. Bagaimana sih cara menguraikan vektor itu? Untuk vektor yang tidak tepat berada di sumbu X atau sumbu Y, tetapi membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka vektor tersebut harus kita uraikan terlebih dahulu. Misal di sini ada sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian ada sebuah vektor, misal vektor F atau vektor gaya membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Maka vektor gaya ini harus kita uraikan. Ada yang ke sumbu X dan juga ada yang ke sumbu Y. Vektor gaya yang ke sumbu X kita anggap di sini sebagai Fx. Vektor gaya yang kita uraikan ke sumbu Y kita anggap di sini sebagai Fy. Lalu, apakah nilai Fx dan Fy itu sama? Nah,
nilai fx dan fy itu berbeda. Kita lihat di sini antara fx dan fy yang mengapit sudut theta itu siapa? Yang mengapit sudut theta ini adalah fx, sementara fy dia tidak mengapit sudut theta. Nah, untuk vektor yang mengapit sudut theta, maka nilainya kita kalikan dengan cos theta. Atau di sini nilai fx adalah f cos theta, sedangkan fy nilainya adalah f kali sin theta. Nah, di sini ada fx dan fy-nya. Fx sama dengan f cos theta, fy sama dengan f sin theta. Itu jangan dijadikan patokan rumus. Ingat tadi, yang mengapit sudut itu kita kalikan dengan cos. Yang tidak mengapit sudut kita kalikan dengan sin. Misalnya gini, ini sumbu x, ini sumbu y, kemudian ini vektor gaya, vektor f. Dia membentuk sudut theta terhadap sumbu y. Ini juga kita harus uraikan, ada yang ke sumbu x dan ada yang ke sumbu y. Jadi, nilai fx-nya kita kalikan dengan sin theta, fy-nya kita kalikan dengan cos theta. Kita lihat di sini yang mengapit sudut theta itu adalah fy. Nah, yang perlu diingat, yang mengapit sudut theta kita kalikan dengan cos theta, dan yang tidak mengapit sudut theta kita kalikan dengan sin theta. Sekian, terima kasih.